Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih merendam ribuan rumah di 6 kecamatan dan 17 desa. Untuk membantu para korban banjir, Polda Jawa Barat ini membuka dapur umum di lokasi pengungsian. Banjir masih merendam permukiman dan akses jalan dengan ketinggian air hingga 1,5 meter. Kondisi ini membuat warga belum bisa kembali ke rumah dan terpaksa bertahan di tempat pengungsian. Warga yang ingin menuju atau meninggalkan lokasi terdampak harus menggunakan perahu sebagai alat transportasi. Untuk memenuhi kebutuhan dasar korban banjir, Polda Jawa Barat dan Polres Karawang telah menyiapkan dapur umum di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Dapur umum ini menggunakan kendaraan taktis serbaguna yang difungsikan sebagai sarana penyediaan makanan bagi para pengungsi. Sudah mulai dari sejak kemarin, di mana kita makan, setiap jam makan bisa menghasilkan kurang lebih 400-500 porsi, dan kemudian itu kita distribusikan kepada warga yang di sini ada dekat sini ada lokasi penampungan untuk evakuasi banjir. Aparat dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk mempercepat penanganan banjir serta memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Suryono di Pekalongan, Jawa Tengah, dan Rudi Setiawan di Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Rudi terlebih dahulu. Bagaimana kondisi banjir di sana, Rudi, saat ini? Berapa ketinggian air banjir? Ya, Anita dan pemirsa, selamat sore. Untuk update banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini, dari 12 kecamatan pada hari ini, update terkini dari BPBD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tercatat ada 7 kecamatan dari 20 desa. Sebelumnya memang kemarin ada update yang memang tadinya 6 kecamatan dan ada 17 kecamatan. Ternyata pada hari ini ada update terbaru di mana itu merupakan update yang pada hari ini. Untuk update banjir pada saat ini memang ada ribuan dan ada 5 kecamatan yang sudah mengalami surut. Artinya udah ribuan warga yang sudah kembali ke rumahnya dan mereka bersih-bersih. Namun untuk dari sisanya itu ada sekitar 7 kecamatan lagi yang masih terendam banjir. Di antaranya di belakang saya ini yang berada di Kecamatan Teluk Jambe Barat, ini persis di Desa Pengasinan, Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat ini kondisinya cukup masih parah. Dan kami informasikan kalau di sebelah kanan saya ini yang tadinya seatap rumah itu karena datarannya lebih tinggi, jadi rumah-rumah tersebut sudah mulai berangsur surut. Ya, bisa kami perlihatkan untuk kondisi terkini. Nah, ini gambar yang terbaru saat ini merupakan gambar yang berada di lokasi banjir yang memang cukup parah. Ini merupakan banjir kalau di lokasi ini ya Nita ini cukup lama, dan paling cepat ini adalah 1 minggu. Nah, karena ini merupakan daerahnya cukup rendah, dan kemudian juga ini merupakan ada beberapa faktor di mana ini merupakan saluran air atau pembuangan air juga di sini tidak ada sehingga atau sulit dipompa, sehingga untuk alur pembuangan air di sini sangat sulit. Terus kemudian untuk data sementara ini untuk ribuan para pengungsi juga saat ini masih mengungsi di beberapa titik yang tersebar di beberapa lokasi, yaitu diantaranya di balai desa, juga ada di masjid, dan ada di beberapa rumah-rumah warga, dan juga warga memanfaatkan kondisi yang memang kondisi yang menyesuaikan mereka untuk mendapatkan bagaimana mereka bisa untuk mengungsi.
Ya, untuk kondisi saat ini sendiri, pihak kepolisian Polres Karawang dan BPBD Ya Rudi, terima kasih atas informasi Anda. Rudi, kita akan beralih sejenak ke Suryono di Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, Anita, bisa saya laporkan bahwa kondisi banjir di kota dan Kabupaten Pekalongan untuk saat ini masih tinggi. Di lokasi saya berdiri ini, ketinggian air masih berkisar antara 60 sampai 80 cm. Ini sebelah saya. Kemudian di belakang saya ini adalah kampung. Di depan saya adalah rel kereta api yang tadi sempat tergenang. Dan kemudian saat ini sudah diperbaiki, namun demikian penggunaannya masih secara terbatas, sehingga ini satu-satu kereta yang melintas di sini. Menteri sempat meninjau lokasi ini. Kemudian untuk saat ini banjir di belakang saya ini atau yang saya lalui ini kondisinya masih cukup dalam. Saya cukup sampai ke bawah atas maksud saya. Ini kondisi kampung sudah tidak ada pengungsi, dan ini saat ini kampung semua sudah ke tempat pengungsian di masjid, musola, kemudian mereka saat ini masih kesulitan untuk kebutuhan makan dan minum. Demikian, Anita. Baik, terima kasih Rudi dan juga Suryono atas informasi Anda. Tetap jaga kesehatan di tengah cuaca yang ekstrim ini. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan. Proses evakuasi korban pertama jatuhnya pesawat ATR 42500 berhasil dilakukan. Korban dievakuasi menggunakan helikopter. Sementara black box pesawat juga telah berhasil ditemukan di bagian ekor pesawat. Media Pak, nggak ada di belakang Pak, mohon maaf. Tenang, buat dulu yang bagus di belakang. Pak Andi, sama Pak Silakan diatur. Jaketnya. Oh, ada bagian jaket pembagian baru ini. Wow. Kotak hitam atau black box pesawat ATR 42500 ditemukan di Desa Tompo Bulu, Pangkep, Sulawesi Selatan. Kotak hitam ditemukan oleh tim khusus pada Rabu siang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Media Pak, nggak ada di belakang. Black box ditemukan dengan keadaan utuh di ekor pesawat yang ada di dalam tebing sedalam 131 meter dari puncak Gunung Bulu Sarau. Saat ini kotak hitam telah dievakuasi dari lokasi penemuan untuk diserahkan kepada KNKT. Tim yang menemukan yang menurut saya ini seperti black box itu, yang dimaksud black box, gitu ya. Pastikan. Nah, ini black box itu yang menemukan adalah tim 700 gabungan dengan Basarnas dan Vertical Rescue dari Tonasa. Ini bukan semata kerja mereka. Ini karena dorongan dari kerja seluruh tim yang hari ini kita tahu kita mengeluarkan 2 kali lipat, yaitu 16 tim. Yang 8 tim pada sore malam, kita dorong lagi pagi, 8 tim lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik untuk bisa mendapatkan, mohon maaf, korban mungkin. Karena itu tujuan kita selanjutnya setelah black box ini kita temukan. Kita tetap akan berjuang untuk melanjutkan pencarian sampai dengan ada perintah dari komando atas. Demikian. Pemirsa, tim DVI Polda Sulawesi Selatan berhasil mengidentifikasi jenazah korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Sarau, Sulawesi Selatan. Korban dipastikan merupakan seorang pramugari bernama Florencia Lolita Wibisono. Tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan bersama Mabes Polri berhasil mengidentifikasi jenazah perempuan korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang dievakuasi dari lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Hasil identifikasi memastikan jenazah tersebut adalah Florencia Lolita Wibisono, perempuan berusia 33 tahun yang merupakan kru pesawat ATR 42500. Proses identifikasi meliputi pengambilan sidik jari, pemeriksaan data gigi, properti yang melekat pada jenazah, serta pencocokan ciri-ciri medis dengan data antemortem.
Kami bisa meyakini secara keilmuan bahwa yang bersangkutan adalah Florencia Lolia Wibisono sebagaimana disampaikan oleh Kabid Humas tadi. Jadi kami yakin, seyakin-yakinnya berdasarkan keilmuan bahwa yang bersangkutan adalah sebagaimana tersebut. Terima kasih. Sebelumnya, jenazah korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Rumah Sakit Bayangkara Makassar pada Selasa malam setelah dievakuasi dari puncak Gunung Bulu Saraung. Setibanya di rumah sakit, jenazah langsung dibawa ke ruang jenazah untuk penanganan lebih lanjut oleh tim DVI Bitdokes Polda Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan menyerahkan jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono ke pihak keluarga usai dilakukan identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Jenazah almarhumah ini rencananya akan dibawa ke Jakarta untuk disemayamkan. Suasana haru menyelimuti Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan menyerahkan jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono ke pihak keluarga usai dilakukan identifikasi. Jenazah Florencia diterima oleh ayah almarhum. Isak tangis tak terbendung saat peti jenazah diserahkan tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Setelah semua proses penyerahan, rencananya jenazah almarhum langsung dibawa ke Jakarta untuk disemayamkan dan dimakamkan. Pihak keluarga menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencarian hingga evakuasi, serta identifikasi jenazah almarhum. Mengucap syukur buat apa yang sudah dikerjakan bagi kami, sehingga kami bisa terlibat, sehingga hari ini bisa juga udah ditutup petinya, sehingga kami akan segera bawa ke Jakarta, terus berdoa buat yang lain juga, kasih kekuatan juga sama seperti kami, dan juga bisa segera ditemukan, sehingga kita semua bisa kembali ke tempat kami masing-masing dengan membawa baik saudara kerabat kami yang ada, dan terus juga dukung doa semuanya biar semua bisa berjalan dengan baik, semua bisa berjalan dengan lancar, dan semua diberi kekuatan. Hingga saat ini, tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan masih melakukan identifikasi terhadap jenazah korban pertama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan.